Aku sedang keluar jogging sore dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. Itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. "Mansion itu tampak megah, bukan?" Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. "Tapi lebih baik kau menjauh darinya." "Kenapa?" tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, "Oh, kau bukan warga di sini ya?" Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orang tuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tanteku. "Kalau begitu sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. Gosipnya, dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu?" Aku bertanya padanya, "Jadi di mana dia sekarang?" "Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu, dan rumah itu ditinggalkan sejak itu." Wanita itu menjawab, "Baiklah, ini sangat menakutkan. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya." "Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA, tapi juga seorang blogger cerita detektif yang antusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil." Oh ya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding. Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai 2, seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin wanita tua itu bilang tempat itu terbengkalai ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. "Kak!" Hampir saja copot jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan kulihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian kusadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu, dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat, dan esok harinya aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. "Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku?" Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru, tapi dia terus menolak. Ah, ya sudah. Jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu kulihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, kusadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram. Aku menutup mata, menahan napas, dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lampu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya?
Orang yang kulihat memainkan biola? Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah, lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai 2, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama, tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lord of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku. Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali, karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya, dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini, wajah gadis itu tampak putih pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri, dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni 3 anak tangga sekaligus. Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya, dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh pundakku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merenggut padaku dan berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini?" Aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemeteran. Kemudian pemuda itu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan." Kemudian dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Apa kau ini hantu atau apa? Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, "Tempat yang cukup menyeramkan ya kan?" Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, "Iya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor." Tambahku, "Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor." Aku menatap kebingungan, lalu dia tertawa dan berkata, "Iya, kami membuat film. Maksudku, akan kusewa tempat ini untuk membuat film horor." Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah, ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena, dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, "Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan." Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kru filmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup, jadi dia tertawa dan berkata, "Michael sedang banyak tekanan, jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan?" Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomornya. Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui, aku agak naksir padanya. Dia itu sangat tampan. Kuperiksa terus ponselku, tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat. Dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Mungkin dia akan menciumku?
Aku sangat gugup, tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahku, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, kudapati diriku berada di dalam semacam gudang, dengan tangan dan kaki terikat, dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Kuintip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kemudian Jack berkata, dengar, aku tak akan menyakitimu, aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka. Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana. 2 tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah. Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan, tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri. Dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya, dia pria yang baik. Dan kuharap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir, kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hoi, aku Martin, katanya lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay, senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah, jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, jujur saja Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang, karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin.
Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu, dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku, berharap temukan beberapa petunjuk, tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar, pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama ku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di Departemen Kontrol File. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali, Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di Departemen Kontrol File. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut, dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya.
Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. "Minta akses," kata Martin. "Tolong berikan kode aksesnya." Server menanggapi. "Alexi Joseph Garcia," katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. "Selamat datang Pak Garcia, akses diberikan." Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini?" jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya kusebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis.
Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Wow, kontes balet internasional diadakan di New York tahun ini. Ya Tuhan, itu pasti spektakuler. Tapi, betapa berbedanya hidupku 5 tahun yang lalu. Aku baru saja memenangkan kontes balet kota dan ayah tidak berhenti tersenyum bangga. Untuk merayakannya, dia mengantar kami semua untuk membeli es krim ketika tiba-tiba, aku tidak ingat banyak tentang hari itu setelah itu. Tapi aku kehilangan dia. Sedangkan aku selamat. Tapi aku mengalami luka yang mengubah hidup. Sejak itu, balet tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Dan di sana ada Bibi Robin dan sepupuku Nancy. Mereka sangat bersemangat dengan kompetisi ini. Aku bersumpah Nancy sudah mencoba 15 gaun. Baik bibiku maupun ibuku ketika dia masih hidup adalah balerina yang berbakat. Jadi, wajar saja jika Nancy juga mewarisi gen balet. Dia sekarang menjadi murid balet kota New York. Ini adalah sesuatu yang selalu kuinginkan, tapi sekarang hanya bisa ada dalam mimpiku. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibanting dan teriakan mengagetkanku. Joyce, 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 buka pintunya, ini aku, Dylan. Aku membuka pintu dan menatap dengan mata terbelalak ke... Ya, Dylan, saudara tiriku. Terakhir kali aku melihatnya adalah 5 tahun lalu, ketika ibu tiriku membawanya pergi. Apa yang dia lakukan di sini? Sebelum aku sempat bereaksi untuk mengajaknya masuk, dia bergegas menghampiriku. Kak, kau harus menyelamatkanku. Aku harus tetap di sini, oke? Apa? Sama sekali tidak. Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Nah, ternyata ibunya seorang pecandu judi, sehingga terlilit hutang dan kabur dari preman. Dylan yang malang tak punya orang lain untuk diajak bicara. Aku berhasil membujuk bibiku untuk mengizinkan Dylan tinggal bersama kami, meskipun dia bersikeras bahwa ini hanya sementara sampai ibunya ditemukan. Sebagai anak-anak pada umumnya yang memasuki fase pubertas, Dylan bukanlah orang yang paling mudah untuk diajak hidup bersama. Dan coba tebak siapa yang harus melindunginya setiap saat? Ya, aku. Minggu lalu, dia memecahkan seluruh tumpukan piring. Kemarin, dia menempelkan permen karet ke rambut Nancy. Dan hari ini, dia meninggalkan skateboardnya di tengah ruang tamu. Dan menyebabkan Bibi Robin terbang melintasi ruangan dan mendarat dengan wajah telungkup. Aduh. Dylan, kamu harus lebih berhati-hati. Aku akan segera berangkat kuliah. Jadi aku tidak akan berada di sini untuk melindungimu. Mereka akan mengusirmu jika kamu masih seperti ini. Hah? Kampus? Apakah maksudmu administrasi bisnis yang membosankan? Kupikir kamu menyukai balet, bukan? Tidak, itu cuma masa lalu. Sekarang aku tidak menyukainya, sama sekali. Aku tidak percaya padamu. Apakah hanya karena kamu duduk di kursi roda? Siapa bilang berada di kursi roda berarti kamu tidak bisa terus mengajar minatmu terhadap balet? Ini membuatku tercengang. Kata-katanya telah menyadarkan sesuatu dalam diriku. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. Jadi dengan sedih aku menjawab, bukan hanya itu. Aku juga tidak punya uang. Aku mencoba melamar pekerjaan paruh waktu. Tapi mereka tidak menerima penyandang disabilitas. Merasakan ketidakbahagiaanku membicarakan hal ini, Dylan segera mengubah topik. Oke, lupakan saja hal-hal bodoh itu. Besok, aku akan mengajakmu berbelanja. Oh, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi mall. Dylan terus bertanya padaku apakah aku suka ini atau yang itu, tapi kami tidak punya cukup uang. Kenapa Bibi Robin tidak memberi kita uang jajan? Dylan terlihat sangat manis saat itu, jadi aku hanya duduk di sana dan tertawa, sementara dia mengerutkan kening dan cemberut. Lalu, Dylan tiba-tiba menyuruhku untuk tetap diam. Ketika dia memejamkan mata dan meraba-raba ke arah 2 orang yang terlihat agak kaya, dan mengatakan kepada mereka, tolong bantu kami tak punya apa-apa lagi untuk dimakan minggu ini. Tolong.
Ya Tuhan, apa yang sedang dimainkan saudaraku? Aku membeku dan tidak bisa melakukan apapun selain menunduk ke lantai. Wanita itu mengeluarkan uang itu hendak menyerahkannya padanya. Tapi pria itu mengusap tangannya, menyebabkan uang itu jatuh ke tanah. Dylan dengan cepat mengambilnya. Oh, astaga. Pria itu langsung meraih pergelangan tangannya. Tertangkap basah. Dia mengancam akan membawa kami ke polisi dan bahkan memintaku untuk berdiri karena dia mengira aku juga berpura-pura. Untung saja, wanita itu bilang mereka sedang terburu-buru dan tidak mau membuat ribet, sehingga akhirnya mereka meninggalkan kami sendirian. Kami pulang, tapi jantung kami masih berdebar kencang, dan aku bisa melihat kaki Dylan gemetar. Lalu kami masuk ke dalam untuk melihat bibiku kedatangan tamu. Aku ternganga saat melihat siapa mereka. Orang-orang kaya dari mall. Kami berempat saling menatap satu sama lain karena terkejut. Ternyata wanita itu, Bernie, adalah teman bibiku dan pria yang bersamanya adalah putranya, Philip. Mereka berdua adalah penari balet terkenal. Yah, tentu saja suasananya jadi canggung. Tapi Nancy sepertinya tidak menyadari ketegangan itu karena dia terlalu sibuk mengibaskan bulu matanya ke arah Philip dan memutar-mutar rambutnya dengan jarinya. Tapi yang aneh adalah, meski aku menunduk, aku masih bisa melihat Philip menatapku, lalu tiba-tiba bertanya padaku, "Sudah berapa lama kamu seperti ini?" Maksudku, jangan tersinggung. Aku cuma penasaran. Jadi, Bibi Robin mulai bercerita kepada mereka tentang kehidupan dan kondisiku. Mendengar itu, Bernie menjadi emosional. Dia menatapku sejenak dan bertanya, "Sayang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih latihan balet?" Tidak. Dia tertarik pada bisnis sekarang. Dia akan mendaftar pada musim gugur ini. Bernie berhenti sejenak, lalu tersenyum berkata, "Oh, bagus sekali. Aku senang kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat sedih. Jadi aku minta diri untuk meninggalkan meja." Dylan mengikutiku dan memberikanku sebuah amplop. Aku melihat ke dalamnya. Isinya penuh uang. "Aku hanya punya sebanyak ini. Tapi tolong ambillah, dan ikuti kelas balet lagi." Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia mampu mendapatkannya? Tapi kemudian, dia tidak memberiku waktu untuk mengatakan apapun ketika dia mengambil kembali uang itu dan berkata, "Oh, atau izinkan aku yang mendaftarkanmu." Dan yang mengejutkan, dia benar-benar melakukannya. Dylan menemukan sebuah pusat yang memberikan beasiswa bagi siswa penyandang disabilitas. Sejak itu, aku kembali ke dunia balet. Sepertinya aku hidup kembali. Setiap hari aku sangat ingin bangun untuk mengikuti hasratku. Dan aku juga berlatih untuk kontes balet internasional di New York. Suatu saat setelah latihan, aku melihat seseorang di dekat pintu, memperhatikanku. Philip. Aku tidak tahu kenapa, tapi begitu aku melihatnya, hatiku berdebar. Dia berjalan ke arahku, dan kami mulai berbicara. Ternyata, dia mengajar di pusat ini. Setelah itu, dia selalu meluangkan waktu untuk membantuku selama latihan, dan sepertinya kami adalah pasangan yang serasi. Tapi hal-hal baik tidak bertahan lama. Hari itu aku sedang berlatih dengan Philip ketika ada suara yang berseru, "Joyce, kenapa kamu ada di sini?" Aku berbalik kaget melihat Nancy yang melotot berdiri di pintu ruang latihan. Ternyata Nancy datang untuk bertemu dan menyapa siswa di pusat kami, dan tidak sengaja melihat Philip membantuku. Mungkin dia kesal karena kami terlihat cukup dekat. Setelah itu, kami bertemu di kamar mandi. Lalu Nancy bertanya kepadaku, "Aku tahu kamu tidak punya $1 pun. Jadi siapa yang memberi kamu uang untuk ini?" "Oh, itu Dylan." "Berhentilah berbohong. Dia cuma anak bodoh. Aku tidak bisa membayangkan dia punya sisa $1.500 untuk membayar 6 bulan kelas pelajaran." "Kamu minta Phil untuk membayar kelasmu, kan?" Berhenti bersikap lemah untuk mendapatkan simpati orang lain. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang biasanya dilakukan oleh sepupu manisku. Iya kan? Jadi, apakah Dylan berbohong padaku? Kursus ini bukan beasiswa untuk penyandang disabilitas? Mustahil. Aku segera mengemasi barang-barangku untuk pulang untuk berbicara dengan Dylan tentang hal ini. Namun dalam perjalanan keluar, aku bertemu Philip. Jadi aku bertanya kepadanya apakah benar tidak ada beasiswa seperti itu di pusat ini. Tapi dia hanya menghela napas dan membawaku ke tempat yang tenang untuk bicara. Dan apa kalian tahu?
Dia mengakui bahwa dialah yang sebenarnya telah merencanakan segalanya dengan Dylan. Dan bahkan mengatakan bahwa dia menyukaiku dan ingin membantuku. Aku kaget, tapi jauh di lubuk hati, aku juga senang mendengarnya. Sama seperti aku menyukainya. Tapi aku merasa seperti beban. Dan Nancy juga menyukainya, jadi aku menolaknya. Nancy tidak lagi sama setelah itu. Setiap kali mata kami bertemu, dia berbicara lalu membuang muka. Lalu suatu kali aku menemukan sepatu baletku basah oleh kopi. Dan di lain waktu bahkan ada catatan di tasku yang berbunyi, "Jangan kejar Philip karena kamu tidak bisa lari. LOL." Pasti sepupuku tercinta yang melakukan hal ini, kan? Aku merasa sedikit kesal pada awalnya, tapi aku tidak punya waktu untuk meladeni permainannya. Aku ada kompetisi untuk berlatih. Kemudian, sehari sebelum pertunjukan, aku tiba di rumah untuk mendengar Bibi Robin di ruang tamu sedang berhadapan dengan Bernie. "Hei, kamu harus mengirim lebih banyak uang. Joyce ikut serta dalam kompetisi balet kali ini. Jadi biayanya agak mahal. Benarkah? Tapi kamu bilang dia tidak tertarik pada balet lagi. Lagi pula, kenapa dia tidak mengambil beasiswa balet untuk New York City Ballet?" Berhenti keluar dari topik. Ingat, kamu adalah penyebab kematian saudara iparku dan kaki keponakanku. Jadi, kamulah yang harus disalahkan seumur hidup ini. Dan sekarang kamu bahkan tidak dapat menyisihkan uang receh untuk mendanai mimpinya. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Aku sangat terkejut hingga tas belanjaanku terjatuh ke lantai. Bibi Robin berbalik dan melihatku. Menyadari bahwa aku telah mendengar semuanya, dia memberi isyarat kepadaku agar masuk ke dalam ruangan dan menceritakan seluruh kisah tragisnya. Ternyata, penyebab kecelakaan itu tak lain adalah Bernie. Dia menyeberang jalan tanpa melihat, sehingga menyebabkan ayahku banting setir untuk menghindarinya dan menabrak pohon. Setelah itu, dia melarikan diri. Karena dia sangat panik dan takut hal itu akan mempengaruhi reputasinya. Melalui persahabatannya dengan Bibi Robin, dia mengetahui situasiku dan masih memberikan uang bulanan sebagai kompensasi untukku. Bagaimana dengan beasiswa yang dibicarakan Nona Bernie? Baiklah. Lagi pula kamu tidak bisa bersekolah di sekolah itu. Jadi, lebih baik biarkan Nancy yang mengambilnya, kan? Apa? Aku tidak percaya bibiku akan melakukan itu. Dia tahu betapa aku menyukai balet. Aku selalu mengira Bibi Robin begitu baik karena mau memberiku rumah. Padahal kenyataannya, dia memanfaatkanku agar Bernie mau berinvestasi dalam karir balet Nancy. Kata kekecewaan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan perasaan aku saat itu. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Aku terbangun dengan perasaan tidak enak, tetapi aku memaksakan diri untuk bersiap-siap dan menuju ke kompetisi. Di sana ramai. Sama seperti di dalam pikiranku, aku tidak repot-repot menonton pertunjukan lainnya sampai penampilan Nancy. Dia sangat anggun, dan juri mengatakan dia melakukannya dengan baik. Namun aku merasa ada sesuatu yang kurang. Dan sekarang giliranku. Aku melihat ke arah kerumunan dan melihat ada Bernie, Dylan, dan Philip. Mereka semua tersenyum dan bertepuk tangan saat MC memanggil namaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan hendak naik ke atas panggung. Ketika melewatiku, Nancy membungkuk dan berbisik, "Philip tidak terlalu peduli padamu. Dia hanya merasa bersalah atas perbuatan ibunya. Jangan mempermalukannya dengan mengacau." Tiba-tiba, aku merasa tidak bisa bergerak. Aku lupa semua gerakannya, dan dunia berputar. Tapi sebuah suara yang familiar membangunkanku. "Joyce, kamu lebih baik dari ini. Kami semua ada di sini untukmu, jadi jangan takut. Kamulah cahayanya, jangan biarkan kegelapan mengganggumu. Ayo bersinar dan tunjukkan pada mereka apa yang kamu punya." Aku merasa sangat tersentuh, dan itu berhasil. Aku mendapatkan kembali semangatku dan mengikuti arus. Seperti angsa yang telah tertahan begitu lama, aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Aku tidak peduli tentang apapun, siapapun. Saat ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dan mungkin para juri juga merasakan hal yang sama. Aku sangat bahagia mendengarnya. Hadirin sekalian, pemenang kontes ini adalah Joyce Baker. Semua orang datang untuk memberi selamat padaku, termasuk Bernie. Dia mencoba menahan air mata saat dia meminta maaf atas segalanya. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku tahu apa yang terjadi adalah kecelakaan yang mengerikan.
Itu adalah sesuatu yang harus selalu dia jalani, dan sepertinya itu sudah cukup. Jadi aku memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa. Karena yang penting aku bisa menari lagi. Dan rasanya luar biasa. Jadi, apa selanjutnya? Ya, aku tidak bersekolah di sekolah bisnis. Sebaliknya, aku melanjutkan karir baletku. Aku juga menjalani perawatan untuk kondisiku. Dan suatu hari nanti, aku berharap akan menaiki panggung, tampil bersama Philip. Ngomong-ngomong tentang Philip, terima kasih atas bantuannya. Dylan dan aku pindah ke rumah kami sendiri. Dan Dylan baru saja mendapat beasiswa di SMA bergengsi, yang sepertinya sangat dia sukai. Oh, dan satu hal lagi, Philip dan aku sekarang resmi berpacaran. Dan ini dia, akhir dongengku yang bahagia. Teman-teman, teruslah kejar impian kalian meski ada kesulitan, karena semua hal baik menantimu di ujung jalan. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Cowok tampan di hadapanku itu adalah Ethan, orang yang aku suka sejak aku berumur 14 tahun. Saat itu, Ethan adalah rekan bisnis ayahku. Jadi dia sering datang ke rumah kami untuk makan malam. Selama bertahun-tahun aku menyukainya diam-diam. Namun kini, di usia 19 tahun, aku akhirnya bisa jujur mengenai perasaanku. Jadi, ketika aku bertemu dengannya secara kebetulan di toko kelontong, rasanya memang begitu. Dia mengundangku untuk minum di kafe terdekat, dan kami langsung cocok. Kami mulai sering kencan, dan sekarang kami menjadi pasangan resmi. Hanya ada satu hal yang membuatku khawatir. Ethan baru saja bercerai dan memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Clarice selalu ada di sisinya. Sambil melamun, aku tidak bisa menyembunyikan diri dari pikiran menjadi ibu tiri seseorang. Ya ampun, aku belum ingin menjadi seorang ibu. Jangan khawatir, Clarice adalah anak yang lucu. Aku tahu kalian berdua akan akur. Clarice memberiku senyuman licik saat dia melihatku. Ikan lain terpancing. Hah? Hei, itu bukan cara yang benar. Minta maaf, sekarang. Ethan segera berkata. Clarice mengeluarkan suara keras. Lalu dengan enggan meminta maaf. Hebat. Kapan berteman dengan gadis nakal berusia 10 tahun jadi hal yang menyenangkan? Aku memahami ini lebih baik karena aku memiliki adik perempuan. Entah dia membuatku pusing atau marah padaku karena ingin permen. Dan aku yakin Clarice juga akan melakukan hal yang sama. Suatu hari, Ethan menelponku dengan panik dan mengatakan bahwa dia ada urusan mendesak. Mereka memberitahuku di saat-saat terakhir. Aku tidak punya waktu untuk mencari babysitter. Bisa bantu rawat Clarice selama beberapa hari? Apa? Aku baru saja bertemu gadis itu, dan sekarang aku harus memikirkannya selama beberapa hari? Aku masih tidak tahu harus berkata apa sementara Ethan melanjutkan. Aku akan menebusnya setelah ini. Dan kemudian, hal berikutnya yang ku ketahui, Clarice ada di depan pintu rumahku. Astaga, seseorang tolong aku. Ya, kamu tahu gadis-gadis seusia itu, seperti adik perempuanku. Aku terus mengutarakan kata-kataku sementara Mike hanya tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku harus membuatnya menyukaiku untuk menyenangkan hati Ethan. Jadi, Mike sayang, bisakah kamu ikut jalan-jalan bersama kami? Serius? Tolong, bukankah kamu baik-baik saja dengan para wanita? Bagus, kamu tahu aku tidak bisa mengatakan tidak padamu. Aku membawa Clarice ke taman hiburan. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Mike. Siapa ini? Aku tidak suka orang asing. Aku tersenyum dan berkata, ini Mike, dia sangat keren dan aku tidak peduli. Cindy, kamu menyeretku ke dalam situasi seperti apa? Sobat, aku harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Tamasya berubah menjadi kompetisi di antara mereka. Clarice menantang Mike untuk bermain game demi game dengannya sampai dia menang. Pada akhirnya, mereka bermain dengan senjata air, dan aku tahu pasti Mike membiarkan dia menang. Tapi begitu dia melepaskan pistol airnya, Clarice menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya, membuatnya basah kuyup. Ups, apa ini? Itulah harga yang harus dibayar bagi yang kalah. Oke Cindy, sudah cukup. Selamat bersenang-senang. Dan dia bergegas pergi. Oh tidak, apa yang telah aku lakukan padanya? Aku berdiri di sana tercengang, menatap Clarice. Oke, jadi itu agak lucu, tapi aku tidak bisa menertawakan temanku yang malang itu. Aku mau es krim. Clarice menyeringai lalu melompat pergi.
Es krim, seorang gadis yang mengincar hatiku sendiri. Dalam perjalanan pulang, kami berbicara banyak tentang acara favoritnya, klub pengasuh bayi, dan bagaimana Stacy adalah karakter favoritnya. Mungkin hari ini tidak terlalu buruk. Beberapa hari kemudian, Ethan kembali dan aku sangat senang bertemu dengannya. Terima kasih banyak telah merawat Clarice. Sementara itu, aku melihat Clarice perlahan mundur, dengan ekspresi canggung di wajahnya. Kupikir dia akan sama bahagianya denganku saat bertemu dengannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Sayang, kamu baik-baik saja? Apakah kamu sakit? Aku baik-baik saja. Aku harus pergi ke kamarku. Setelah itu, saat makan malam, pertanyaan "apa kamu sakit?" dilontarkan tak kurang dari 10 kali. Dan itu membuatku mual juga. Ku bilang aku tidak sakit, dan aku tidak ingin ke dokter. Ethan, menurutku Clarice baik-baik saja, jadi mungkin berhenti bertanya padanya. Mendengar itu, Ethan tampak risih dan berbalik. Aneh. Apa yang salah dengan mereka? Mungkin ini hanya perbuatan mereka. Apapun itu, aku tidak menikmati suasana yang berat ini. Keesokan harinya setelah makan siang, Clarice membantuku membersihkan meja, sementara Ethan sedang berkemas untuk melakukan perjalanan berikutnya. Dia bersikeras mencuci piring sementara aku mengucapkan selamat tinggal pada Ethan. Kami sedang berpelukan di ambang pintu, ketika tiba-tiba aku mendengar teriakan keras dari dapur. Ethan dan aku sama-sama bergegas masuk ke sana dan melihat Clarice menangis sambil menggenggam tangannya. Ethan dengan panik bertanya, "Apa yang terjadi?" Sementara aku segera mencari kotak P3K. Aku sedang mencuci piring, tapi tanganku tidak sengaja terluka. Cindy, maafkan aku. Aku tidak berhati-hati. Tolong jangan hukum aku. Apa? Apa yang dia bicarakan? Ethan sepertinya memiliki pertanyaan yang sama denganku. Cindy selalu membuatku mengerjakan tugas. Dia mengatakan kepadaku jika aku melakukannya dengan buruk, aku tidak bisa makan malam. Hah? Kenapa dia mengatakan hal yang tidak benar? Menjadi pucat karena kaget, aku bergumam. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak ingin tinggal di sini. Ayah, izinkan aku pulang. Clarice menyelaku sambil menangis semakin keras. Maafkan aku, tapi aku harus pergi sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu berbohong atau tidak. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu padaku? Clarice berteriak. Dasar monster! Lalu dia berlari ke atas. Aku berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Otakku tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ethan menatapku dan menghela nafas. Mengapa dia tidak mengatakan apapun? Sejujurnya, dia tidak mengira aku tega melakukan itu. Bukan? Aku memutuskan untuk mengkonfrontasi Clarice mengenai hal ini. Jadi, aku pergi ke kamarnya dan dengan tenang berkata, Clarice, kenapa kamu mengatakan itu? Kamu memaksaku melakukan semua pekerjaan rumah. Apa? Bagaimana kamu bisa berbohong seperti itu? Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Oh, tapi apakah orang-orang akan mempercayaimu? Atau gadis kecil yang malang? Ya, Tuhan. Itu aku yang mengira dia adalah anak yang manis. Padahal kenyataannya, dia justru sebaliknya. Aku bergegas keluar dan gemeteran. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menelpon Mike dan menceritakan semuanya padanya. Ya ampun, anak itu rumit. Mungkin dia tidak ingin kamu bersama ayahnya. Namun meski begitu, apa yang dia lakukan sungguh aneh. Aku pikir kamu harus menjauh dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa melarikan diri begitu saja. Lagi pula, Ethan sedang dalam perjalanan lagi, dan aku bertanggung jawab atas dia. Jadi aku menjaga jarak, tidak lagi berbicara atau bersenang-senang. Tapi sepertinya Clarice punya ide lain. Aku sedang menonton TV di ruang tamu ketika Clarice muncul dan menarik bajuku. Cindy, aku ingin kamu bermain video game denganku. Semakin aku diam, semakin keras dia menariknya. Tidak, Clarice, aku sedang tidak mood. Aku berteriak. Mainlah sendiri. Lalu aku pergi. Beberapa saat kemudian, Cass, seorang siswa senior datang untuk memberiku beberapa dokumen. Kami duduk dan minum es teh. Lalu tiba-tiba, bam! Dan tangisan. Oh tidak! Cass dan aku bergegas menuju sumber suara. Clarice terjatuh dari tangga di ruang bawah tanah dan dikelilingi oleh keranjang cucian dan pakaian kotor. Cass segera berlari ke sana dan membantunya sendiri. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Cindy menyuruhku mencuci pakaian tepat waktu. Keranjangnya terlalu penuh, jadi aku terpeleset. Tidak. Aku berteriak dalam hati.
ketika Cass menatapku khawatir. Cass, tolong, nanti aku jelaskan. Bisakah kamu pergi? Kenapa? Aku berteriak ke wajah Clarice saat Cass pergi. Jika kamu tidak main denganku, kamu akan jadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kamu harus masuk penjara. Ini membuatku gila. Beberapa hari yang lalu, dia ingin ayahnya membawanya pergi dari sini. Dan sekarang dia memerasku karena tidak bermain dengannya. Tepat pada saat itu, Ethan memanggil. Hai Cindy, aku hanya ingin memeriksa kalian berdua. Apakah Clarice sakit atau apa? Apa-apaan ini? Apakah aku gila? Atau keduanya sebenarnya aneh? Ya ampun, aku butuh Mike sekarang. Tolong, bawa aku pergi dari sini, kataku sambil membukakan pintu untuk Mike. Berhenti! Clarice berteriak. Kalian berdua tidak bisa pergi kemana-mana. Oh, sekarang kamu memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan? Jika kamu pergi, aku akan memberitahu seluruh dunia betapa buruknya kamu memperlakukanku. Kalian berdua akan masuk penjara. Jadi itu penipuanmu? Seringannya menghilang. Dia menjadi pucat dan tergagap. Tidak, itu milik ayahku. Penipuan ayahmu? Clarice tampak bingung ketika dia menyadari apa yang baru saja dia katakan. Lalu dia segera menutupinya. Tidak ada. Mike duduk dan menatapnya dengan mata tajam. Aku berdiri di sana menunggu jawabannya. Ayahku yang membuatku. Akhirnya, Clarice mengaku. Ternyata, Ethan adalah seorang penipu profesional yang menipu gadis-gadis muda kaya agar memberinya uang. Lebih buruk lagi, dia menyeret putrinya ke dalam rencananya. Rencananya seperti ini. Dia menggunakan ketampanannya untuk menggoda para gadis, lalu kelucuan Clarice untuk mendapatkan empati para gadis. Setelah itu, dia akan melakukan perjalanan bisnis di menit-menit terakhir dan meminta mereka untuk menjaga Clarice. Sementara itu, Clarice berpura-pura sakit parah. Ketika Ethan kembali, dia akan membujuk gadis-gadis itu untuk menyerahkan uang untuk biaya rumah sakit. Lalu dia dan Clarice akan menghilang dari kehidupan mereka. Awalnya dia menyuruhku melakukan apa yang dia katakan dan akan membelikanku sepeda. Bagaimana dengan kebohongan yang kamu buat? Tanyaku masih kaget. Aku mengarang alasan itu agar ayah membawaku pergi. Aku sangat menyukaimu. Jadi aku tidak ingin rencananya berhasil. Lalu kenapa kamu terus bertingkah? Karena Cindy marah padaku. Dan aku ingin dia bermain denganku. Jadi aku melakukan trik itu lagi. Air mata mengalir di wajahku. Sulit dipercaya. Aku dengan sukarela masuk ke dalam perangkapnya sejak awal. Dia bahkan tidak perlu berbuat banyak. Aku merasa seperti orang bodoh. Setelah itu, kami mengungkap kejahatan Ethan. Clarice juga membantu kami. Ternyata, dia bangkrut. Itulah sebabnya istrinya meninggalkan dia. Dan kenapa dia tidak lagi menjadi rekan bisnis ayahku. Ethan ditangkap, tapi ibu Clarice sedang berada di luar negeri. Dan dia menolak kembali untuk putrinya. Sejujurnya, aku mencintai Clarice. Dan aku tidak ingin dia tinggal di panti asuhan. Jadi aku membiarkannya tinggal di tempatku untuk sementara waktu sebelum aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Jelas, orang tuaku memiliki kapasitas dan kekuatan lebih untuk menghadapi hal ini. Butuh beberapa saat bagi Claire melupakan rasa bersalahnya dan menyesuaikan diri. Namun hubungan kami jadi lebih baik. Dia adalah gadis manis dan pintar yang pantas mendapatkan yang lebih baik dari yang diberikan orang tuanya. Lalu suatu hari, aku pulang dari kampus dan menemukan Clarice sedang meletakkan beberapa mawar di meja makan yang sudah ditata secara romantis dengan lilin dan stik. Cindy, kamu kembali. Bagaimana bisa kamu menyiapkan makan malam lengkap seperti ini? Clarice tidak berkata apa-apa, hanya terkikik dan berlari ke kamarnya. Seseorang memelukku dari belakang. Maukah kau menjadi teman kencanku malam ini? Itu adalah Mike. Kalau dipikir-pikir, kurasa pria sempurnaku ada di depan mataku selama ini. Jadi, sambil nyengir, aku berbalik dan menjawab. Aku pikir kamu tidak akan pernah bertanya. Ini pasti Nymphalidae. Bukan, itu Amatuside. Lihatlah pola sayapnya. Oh, astaga. Bagaimana mereka bisa begitu terobsesi dengan serangga bodoh? Aku berjalan ke arah Caden dan menarik lengan bajunya. Caden, ayo kita mengambil beberapa foto di tepi sungai. Gloria, kamu baru saja membuatnya terbang. Ia terbang dengan sendirinya. Bukan salahku. Menyebalkan sekali. Kenapa kamu mengikuti kami?
Bukankah kamu bilang kita musuh? Kalian pasti bertanya-tanya siapa cowok itu dan kenapa dia murung sekali. Dia Kaden, cowok yang aku coba menangkan hatinya. Kini dialah yang menentukan. Seorang cewek sehebat aku harus menghabiskan seluruh akhir pekannya berjalan-jalan di hutan. Aku bahkan tidak menyukai serangga dan aku sangat tidak menyukai adiknya, Chloe. Tentang masalah musuh? Ya, itu memang benar. Soalnya Kaden adalah tetanggaku, dan entah bagaimana, dia selalu berhasil muncul di saat yang paling buruk dan menyabotase barang-barangku. Suatu kali, aku sedang memanjat pagar untuk menyelinap keluar bersama beberapa teman ketika Kaden muncul dan dia membuat keributan. Jadi, ayahku langsung menyeretku ke dalam dan memberiku hadiah 1 minggu hukuman tidak boleh keluar. Di lain waktu, aku sedang duduk polos di taman, menyalin esai dari internet. Ketika sekali lagi, Kaden muncul, melihat apa yang aku lakukan, dan membuat keributan tentang hal itu. Jadi, iya, kalian bisa menebaknya. Ayahku mendengarnya, dan dihukum lagi. Gloria yang malang ini. Aku benar-benar membencinya saat itu. Namun perasaanku kemudian berubah 180 derajat ketika dia menyelamatkanku dari tenggelam. Sebenarnya, aku tidak tenggelam, aku hanya kram. Tapi fakta kalau dia menyelam untuk menyelamatkanku sudah cukup. Sejak itu, aku mulai memperhatikannya. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia selalu dingin terhadapku. Tidak mungkin aku menyerah semudah itu. Soalnya, seseorang yang mempesona sepertiku punya kebiasaan mendapatkan apa yang aku inginkan. Dengan mengingat hal ini, aku mengejar mereka. Tapi ada dahan yang menghalangi jalanku, dan aku terguling menuruni bukit. Segala sesuatu di sekitarku berputar, lalu dunia menjadi gelap. Astaga, mataku. Ada apa dengan cahaya terang yang menyilaukan? Aku mencoba untuk duduk, mengucek mataku, lalu melihat Kaden dengan panik berlari ke arahku. Gloria, kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa sakit? Oh, ya, benar. Aku terjatuh dan pingsan. Tapi, tunggu dulu. Apakah Kaden mengkhawatirkanku? Andai saja dia selalu memperlakukanku seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benakku. Aha! Gloria, kamu baik-baik saja? Hah? Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Kaden panik dan berlari mencari dokter, sementara Chloe menghampiriku. Kamu benar-benar tidak ingat kami? Aku pura-pura kaget. Mataku terbuka lebar dan bertanya siapa Chloe. Lalu dokter masuk. Setelah beberapa kali tes, dia bilang tidak ada luka parah. Tapi aku pasti menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Tentu saja, kemampuan aktingku setingkat artis Hollywood. Dan tidak mengherankan, sejak saat itu, sikap Kaden terhadapku sangat berbeda. Tidak ada lagi kemurungan, malah dia sangat manis. Jadi, semua kepalsuan ini sangat berharga. Aku hanya punya satu gerbang yang harus dilewati, si gadis licik Chloe itu. Ada yang percaya diri melakukan rutinitas minggu lalu? Ini akan menguntungkanmu terhadap evaluasi susunan pemain. Tidak mungkin aku melewatkan kesempatan ini, jadi aku segera mengangkat tangan. Setelah berhasil menyelesaikan tariannya, semua orang memujiku, kecuali Chloe. Dia menatapku dan berkata, bukannya kamu menderita amnesia, Gloria? Bagaimana kamu masih ingat tarian ini? Ups, aku lupa tentang bagian kehilangan ingatan. Baiklah, aku menonton klip dance-nya secara online dan bergadang semalaman untuk berlatih, karena aku tidak ingin menjadi kambing hitam di tim kita. Chloe masih menatapku, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Hampir saja. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Keesokan harinya, aku sedang menyimpan buku-bukuku. Ketika tiba-tiba, Chloe berlari mendekat, merangkul bahuku, dan dengan bersemangat berkata, "Hei Besti, kita akan pergi ke mall sore ini kan?" Hah? Untuk apa? Oh, aku lupa. Kamu tidak ingat apa-apa. Minggu lalu kamu berjanji akan mengajakku memilih hadiah ulang tahun. Besok adalah ulang tahunku, jadi aku akan menemuimu di gerbang sekolah setelah bel terakhir, oke? Apa? Apa yang dia lakukan? Kami bukan teman, dan aku tidak pernah setuju untuk membelikannya apapun. Dia hanya mencoba mendapatkan hadiah dariku. Tapi karena aku seharusnya menderita amnesia, aku juga tidak bisa mengungkapnya. Sungguh membuat frustrasi. Dia tanpa ragu memilih gaun termahal di toko. Aku tertawa sambil menangis saat melihat label harganya. $150 yang luar biasa. Tapi bukan itu saja. Saat kami hendak meninggalkan mall,
Tiba-tiba Chloe menoleh ke arahku dan kembali memasang senyum palsunya. Hei Gloria, lakukan ini dengan wajahmu. Aku akan membuatkan video TikTok untukmu. Lalu dia menunjukkan teleponnya padaku. Hah? Apa ini? Mereka semua berwajah jelek. Aku segera melambaikan tangan. Tidak mungkin, mereka terlihat menjijikkan. Wah, itu lucu. Ini semua video yang kamu kirimkan kepadaku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk merekamnya untukmu. Kemudian, Chloe mengangkat teleponnya. Dan aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Astaga, aku tidak ada bedanya dengan boneka di tangannya. Parahnya, video tersebut dengan cepat menjadi viral di seluruh sekolah. Dan sekarang, setiap kali orang melihatku, mereka akan meniru gerakan konyol itu dan tertawa terbahak-bahak. Chloe yang menjengkelkan itu. Kenapa dia terus membuat hidupku seperti neraka? Akhir pekan ini akan ada berkemah alam semalaman. Semua orang tampak bersemangat, kecuali aku. Alam sangat buruk. Lalu tiba-tiba, Chloe angkat bicara. Bu, kakakku Kaden sedang belajar biologi. Bolehkah aku mengundangnya untuk datang dan membantu? Telingaku terangkat mendengar nama Kaden. Tentu saja gurunya menyetujuinya. Ini berarti menghabiskan seluruh akhir pekan bersama Kaden dan duduk di dekat api unggun, bersandar di bahu satu sama lain, dan menatap bintang-bintang. Ya Tuhan, betapa romantisnya. Tapi ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Kaden begitu sibuk sehingga aku bahkan belum melakukan kontak mata dengannya. Aku sedang duduk dan memperhatikan Kaden menginstruksikan pada siswa tentang cara mengenali jamur beracun ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Itu Chloe. Hei, ayo pergi ke sungai terdekat untuk mengambil foto. Itu sangat membosankan. Aku sudah mengambil jutaan foto di sungai bodoh itu. Karena aku berada di sini setiap minggu bersama Kaden dan saudara perempuannya yang menyebalkan ini. Tapi, ya, menurutku itu masih lebih menyenangkan daripada duduk di sini sendirian, kan? Jadi, aku berpura-pura tertarik dan mengikutinya. Wow, tempat ini indah sekali. Hentikan tindakan itu. Sekarang hanya ada kita berdua. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu semuanya. Chloe menyeringai dan melanjutkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Hah? Apakah dia sudah tahu semuanya? Jadi selama ini dia hanya berusaha membuktikan bahwa aku berbohong tentang kehilangan ingatan? Usaha yang bagus, Chloe. Tapi aku bisa menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Dah. Hei, di mana ponselku? Ya Tuhan, aku meninggalkannya di tenda. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tahu jalan pulang. Tapi jika aku kembali sendirian, rasanya seperti rela jatuh ke dalam perangkap Chloe. Dan amnesia palsuku akan terungkap. Saat itu, Kaden mungkin bahkan tidak mau menatapku. Mustahil. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Seseorang akan segera datang mencariku. Lalu aku duduk di tunggul pohon terdekat dan menunggu. Tapi hari mulai gelap dengan cepat. Dan kenapa belum ada yang datang mencariku? Aku sangat lapar. Aku belum makan apapun selama berjam-jam. Tiba-tiba, dahan di belakangku mengeluarkan suara aneh yang membuatku gemetar ketakutan. Mengesampingkan pikiranku, aku buru-buru menemukan jalan kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku melihat dua sosok berjalan ke arahku. Namun mereka terlihat sangat berdebat cukup sengit. Apa kamu tahu betapa berbahayanya di hutan malam hari? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Gloria? Dia tahu jalan pulang. Dia hanya berpura-pura untuk menarik perhatianmu. Atau apakah kamu takut ayahnya tidak akan mempekerjakanmu lagi? Tunggu sebentar. Suara-suara itu sangat familiar. Apakah mereka Kaden dan Chloe? Tapi apa yang mereka bicarakan? Ayah? Memperkerjakan? Apa maksudnya? Aku mengambil langkah cepat ke depan dan tercengang saat melihat Kaden dan Chloe secara langsung. Begitu dia melihatku, Kaden dengan panik bertanya, "Kamu baik-baik saja? Apa yang kalian berdua bicarakan? Dan apa hubungannya dengan ayahku?" Saat Kaden masih bingung, Chloe merasa kesal dan berkata, "Ayahmu yang mempekerjakan Kaden untuk menjaga dan melindungimu. Sekarang berhentilah bertanya kenapa dia selalu muncul di waktu yang tepat untuk menghentikan kenakalanmu." Apa? Apa yang baru saja Chloe katakan? Benarkah ayahku yang mempekerjakan Kaden? Aku harus segera pulang untuk meminta ayahku menjelaskan semuanya. Aku bergegas pergi, tapi masih bisa mendengar suara Chloe di belakangku. "Lihat, sudah kubilang ingatannya masih utuh. Itu semua hanya akting." Begitu sampai di rumah, aku menerobos masuk ke kantor ayah. "Apakah ayah mempekerjakan Kaden untuk mengawasiku? Kenapa kau melakukan itu?" Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, ayah menceritakan semuanya padaku.
Ternyata, beberapa tahun yang lalu, secara kebetulan, dia melihat Kaden melindungi Chloe saat Chloe membuat keributan di toko kelontong. Dan dia terkesan dengan kedewasaannya. Belakangan, dia juga mengetahui bahwa orang tuanya sudah lama meninggal. Dan mereka tinggal bersama neneknya. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Jadi, ayah mendapat ide untuk membayar Kaden untuk mengawasi dan melindungiku. Yang membuatnya merasa lebih yakin dengan putrinya yang nakal dan licik. Dan pada saat yang sama, ini akan membantu keluarga Kaden memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, ternyata Kaden menyelamatkanku bukan karena dia orang baik, tapi hanya demi uang ayahku. Aku sangat kecewa dan sedih sehingga aku mengunci diri di kamar selama akhir pekan. Sampai aku sedang berjemur di taman ketika sebuah bola bisbol terbang melewati pagar dan hampir membuatku pingsan. Aku sangat marah. Siapapun yang melemparkannya bisa saja membunuhku. Saat itulah Kaden muncul. Dia bergegas mengambil bolanya lalu berkata kepadaku, "Hai Gloria, aku minta maaf soal itu. Temanku sedang berkunjung dan dia payah saat melempar bola." Aku melipat tanganku dan bergumam, "Terserahlah." Dia mulai berjalan pergi, lalu berhenti, kembali menatapku dan berkata, "Lihat Gloria, ayahmu membayarku untuk melindungimu. Dan aku mengenalmu dan sifat penipumu. Jadi aku tahu sejak awal bahwa kamu berpura-pura kehilangan ingatan. Masalahnya, menurutku itu lucu kalau kamu melakukan itu hanya untuk membuatku terkesan." Aku memberinya pandangan skeptis. Apa dia serius? "Aku menyukaimu. Aku, sudah menyukaimu sejak lama. Tapi aku punya tugas yang harus kupikirkan. Tapi aku sudah memikirkannya dan memberitahu ayahmu bahwa aku berhenti. Aku tidak ingin menjadi penjagamu lagi. Aku lebih suka menjadi pacarmu. Jadi, bagaimana menurutmu?" Oh, betapa beraninya orang ini. Aku gagal menahan senyumanku ketika menjawab. Aku kira menjadi pacarmu pasti menyenangkan. Tapi tidak ada serangga lagi. Lalu aku melompat dan memeluknya. Jadi, sekarang aku dan Kaden resmi pacaran. Dan aku tidak perlu berpura-pura kehilangan ingatan lagi. Hei, menurutku itu tidak terlalu mengejutkan. Aku bilang aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Ini hari pertamaku di SMA. Dan tentu saja, kuatasi dengan baik. Maksudku, siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku. Itu masuk akal, maksudku terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, ha? Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Namia, itu bukan pertanyaan mudah, tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku. Karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku. Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja. Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka.
Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, "Hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang." Nah, itu maksudku. Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas? Dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu. Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan. Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku. Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. "Oh, apa ini? Kami kira Nona Sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun." Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. "Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku." Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hey Beth, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye. Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus, Nona Sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar. Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong. Dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu? Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku. Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu.
Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan, tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa? Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku, membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas. Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai kubuat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu, sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu, dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku, dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Leila, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin. Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah. Dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu? Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Susan, ayo cepat atau kita bakal telat nonton House of Gucci. Tunggu dulu, mana Susan? Aku mencari-cari dan melihat temanku berdiri di sana. Lola, bukankah itu mobilmu? Kulihat arah yang ditunjuk Susan, dan kulihat mobil kesayanganku rebahan di bagian belakang truk derek. Hebat, satu-satunya sarana transportasi kami diderek karena parkir liar. Begitu berat untuk perjalanan nonton film. Ya sudah, kita akhiri saja hari ini. Jalan pikiranku terhenti ketika, sesuatu jatuh di bajuku. Burung bodoh itu. Tak bisa dipercaya, ini kaos baruku.
Dan sekarang kaosnya terkena kotoran burung. Oh iya, selamat datang di hari yang normal di hidup seorang Laura pembawa sial. Ya, aku sudah dijuluki itu sejak masih kecil. Semua kerabatku, kecuali orang tuaku, selalu ekstra waspada terhadapku. Lalu saat aku 12 tahun, selama pertemuan keluarga yang membosankan, aku tak sengaja dengar perdebatan panas antara pamanku dan orang tuaku. Berhentilah mengingkari. Gadis itu sial. Kirimkan dia ke sekolah asrama. Di mana saja, selama dia jauh dari keluarga ini. Kau ini bersikap tak masuk akal. Ini putriku yang kau bicarakan. Fakta kalau kau kehilangan pekerjaanmu tak ada hubungan dengannya. Dia cuma anak-anak. Itu benar. Ini bukan salah Lola. Kau harus berhenti menyalahkan dia atas semuanya hanya karena kata-kata yang konyol. Ternyata, kata-kata konyol yang dimaksud diucapkan seorang peramal di hari kelahiranku. Jadi, keluargaku punya bisnis produksi mebel terkenal di daerahnya. Tapi sayangnya, di hari aku dilahirkan, terjadi kebakaran di pabrik dan mereka kehilangan segala-galanya. Di hari yang sama, seorang peramal melewati rumahku dan melontarkan kalimat yang membuat semua orang di keluarga panik. Bayi baru lahir itu bawa sial yang akan membawa kemalangan bagi seluruh keluarga. Jadi, itulah kenapa para kerabatku mengacuhkanku, tidak mengundangku ke pesta dan berbisik-bisik tentangku di belakangku. Aku tak ingin percaya dengan ramalan itu, tapi dengan semua nasib buruk yang kudapat sejauh ini, sulit untuk tidak mempercayainya. Apa kalian pernah bawa payung kemana-mana selama 6 hari berturut-turut? Ternyata cuacanya cerah. Lalu suatu hari di mana kau lupa membawanya, hujan turun? Atau pernahkah kau hampir saja akan menjilat es krim lezat, lalu kau tersandung dan menumpahkan semua es krim itu ke orang malang yang berdiri di depanmu? Ya, tak hanya aku ini tak beruntung untuk diriku sendiri, tapi nasib malangku juga mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Tak heran aku ini jadi gadis pemalu yang berusaha keras untuk bisa berteman. Selain orang tuaku, aku hanya punya satu teman. Susan. Hei Lola, apa kau pernah kepikiran untuk mengakhiri nasib sialmu? Ada peramal yang sangat terkenal di kota. Mengakhiri nasib buruk? Ya, itu kedengarannya ide bagus. Aku sudah cukup jadi Lola si pembawa sial. Hari berikutnya, mengikuti arahan Susan, aku pergi ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Saat ku ketuk pintunya, aku sangat gugup dan bersemangat. Ku harap ini akhirnya akan jadi akhir dari nasib burukku. Seorang wanita berkerudung mempersilakanku masuk. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku berseru. Hai, saya di sini karena saya dengar Anda bisa membantu menyingkirkan nasib sial saya, benar? Tolong bantu apapun yang diperlukan. Peramal itu duduk terdiam beberapa saat, lalu sebuah senyum tersunging di balik kerudungnya. Kau ini Lola, putri dari keluarga Gonzales, ya kan? Aku tertegun. Wah, dia pasti jago dalam pekerjaannya. Maksudku, aku bahkan belum memperkenalkan diriku sendiri. Tentu saja, aku sudah tahu kalau kau akan datang ke sini. Tapi akan sulit bagimu untuk menghapuskan kesialanmu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menghapus kesialanmu. Dia akan menanggung semua nasib buruk untukmu dan bahkan membawa keberuntungan di saat yang sama. Benarkah demikian? Tapi siapa gerangan itu di muka bumi ini? Aku berseru. Peramal itu tersenyum dan berkata kalau aku ingin petunjuk lebih lanjut, itu dikenakan biaya beberapa dolar lagi. Oh, baiklah, aku sudah pergi sejauh ini, jadi tak ada salahnya habiskan sisa uang saku bulananku untuk tahu siapa penyelamat misteriusku, ya kan? Lalu dia mengeluarkan tas serut dan mengocoknya. Dia menyuruhku untuk mengambil satu barang. Oh, itu adalah ubin kecil dengan satu huruf di atasnya. A. Wah. Menarik. Seseorang yang namanya berawalan dengan huruf A. Jangan takut, Lola. Alam semesta akan memberi isyarat padamu untuk segera menemukan orang itu. Aku lalu pulang ke rumah dan tidak berhenti memikirkan orang yang kukenal dengan nama A. Mari kita lihat. Orang yang paling potensial adalah Ariel, teman sekelasku yang sangat beruntung dalam segala hal. Itu benar. Tak ada orang lain selain dia. Dia terlahir kaya dan beruntung. Dia bahkan tak pernah belajar tapi selalu dapat nilai bagus. Sebenarnya, dia baru saja memenangkan undian sekolah. Hadiahnya, suplai donat dan main bowling setahun lamanya. Jelas, dia kebalikanku, dengan keberuntungan yang melekat pada dirinya. Tentu sedikit bumbu kesialanku tak akan membuatnya terlalu menderita, ya kan? Tapi jujur, aku tak suka dengan Ariel. Dia pemarah, suka menghina dan pamer. Tetap saja, Lola sayang, segalanya bisa saja dilakukan jika kau ingin akhir nasib sialmu.
Jadi aku bertekad bahwa mulai besok aku akan menjadikannya sahabatku. Bersama kami akan memiliki keseimbangan yang sempurna antara nasib buruk dan baik. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Berteman dengan Ariel artinya aku harus terus-terusan memujinya dalam segala hal. Sepatu barunya, nilai tinggi, pilihan warna lipstik. Dia juga menyuruhku mengantrikan makan siangnya. Seseorang sepertiku yang kesusahan membawa makan siangku sendiri tanpa terjatuh, malah membawa 2. Tapi, anehnya, aku tak terjatuh. Sebenarnya, sejak aku mulai bergaul dengan Ariel, aku tidak ingat ada hal buruk yang terjadi. Dengan keberuntungan baru yang kutemukan, aku mulai membuka diri pada teman sekelasku yang lain. Dan kalian tak akan percaya. Anak tak beruntung sepertiku bahkan memenangkan 2 tiket pembukaan wahana air yang baru. Jadi kuputuskan untuk berbagi satu dengan Ariel. Sejujurnya, keberuntungannya lah yang membuatku dapatkan tiket ini ya kan? Tapi, tunggu dulu. Apa itu Ariel yang terhuyung-huyung keluar dari ruang ganti dengan sepatu hak stilettonya? Dasar idiot. Dan tepat setelahnya, seperti yang kalian mungkin sudah tebak, dia terpeleset. Tapi yang membuatku terkejut, dengan panik dia juga pegangan ke lenganku dan menarikku jatuh bersamanya. Tapi, tunggu, kenapa aku tak merasakan sakit? Oh, apa aku sedang bermimpi? Apa cowok tampan ini barusan menyelamatkanku? Sedangkan putri Ariel kukunya patah, jadi dia langsung pergi sambil menggerutu. Tak masalah, aku punya teman baru, pahlawanku yang sangat tampan, Anthony. Sejak itu aku dan Anthony saling ngobrol tiap hari. Dan seperti itulah kami resmi pacaran. Jujur saja, siapa yang pernah mengira kalau si Lola pembawa sial suatu hari akan punya pacar hebat seperti Anthony? Mungkin keberuntunganku akhirnya sudah berubah. Yeay! Jadi ramalan itu sudah terpenuhi. Ariel adalah orang yang membawakanku keberuntungan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Ariel sepertinya tak mengalami kesialan sama sekali sementara itu. Ya, terlepas dari insiden kuku, tapi pada situasi itu, dia beruntung pergelangan kakinya tak terkilir atau apapun. Mungkin kita semua sedang menaiki kereta keberuntungan untuk kali ini, tapi masih ada satu hal yang tak bisa ku mengerti. Sayang, kenapa hari ini kau terlambat sekali? Maaf, babe, banku kempes di perjalanan. 2 kali. Ya, kalian bisa lihat. Dia pasti mengalami banyak sekali kesialan akhir-akhir ini. Tapi tunggu, Anthony juga namanya yang berawalan dengan huruf A. Apa mungkin Anthony lah yang menanggung nasib sialku, bukan Ariel? Oh tidak, ini tak mungkin terjadi. Lalu, selama beberapa minggu kemudian, kecurigaanku terbukti. Anthony kehilangan ponselnya. Dia salah mengumpulkan tugasnya, mengambil anjing yang salah dari dokter hewan. Dan bahkan menabrak vas mahal baru milik ibunya. Prank. Aku bisa saja terus jadi pembawa sial, tapi aku tak mau orang-orang yang kusayangi menanggung derita ini untukku. Justru, aku perlu cara untuk membantu Anthony lepas dari hal ini selamanya. Mungkin dia bisa berteman dengan seseorang yang sangat beruntung, maka ini akan membalikkan nasib sialnya. Dengan rencana ini di pikiranku, ku atur piknik untuk kami berdua, lalu mengajak juga orang terberuntung yang ku kenal, Ariel. Awalnya, semuanya tampak berjalan sangat baik. Tidak ada hujan dan tidak ada semut menggerubungi sandwich kami. Tapi kemudian ku perhatikan Ariel terkekeh dan memainkan rambutnya saat dia menatap Anthony. Oh tidak, Ariel naksir pada pacarku. Masalahnya, semakin kulihat mereka bersama, bahagia dan aman dari kesialan, makin kusimpulkan kalau Anthony lebih baik tidak bersamaku. Jadi, aku mulai mengabaikan panggilan telepon dan pesannya, dan dengan sengaja menghindari tempat-tempat yang aku tahu dia akan berada. Semuanya berjalan lancar, hingga dia muncul di luar sekolahku. Lola, kenapa kau mengabaikanku? Apa salahku? Aku berpura-pura tak dengar apa-apa dan terus berjalan, tapi dia lari mengejar dan meraih pergelangan tanganku. Jadi aku berteriak padanya, "Tak ada, kau sempurna. Itulah kenapa aku berhenti bicara padamu. Aku ini pembawa sial, dan kau pantas dapat yang lebih baik." Dia memberiku pandangan bingung, jadi kujelaskan semua soal bagaimana nasib buruk selalu mengikutiku dan orang-orang terdekatku. Dan itulah kenapa aku mengatur kencan untuknya dan Ariel. Kau ini bodoh sekali. Apa kau sungguh siap membuang semua yang kita punya hanya karena sebuah ramalan bodoh? Ditambah, aku bukan objek yang bisa kau berikan begitu saja ke siapapun yang kau mau.
Lalu dia bergegas pergi. Ini buruk sekali. Sekarang aku sudah kehilangan pacarku yang luar biasa, manis dan penuh perhatian, dan aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kemudian malam itu, ibu masuk ke ruang tengah dan melihatku terpuruk di sofa menangis. Ia bertanya padaku ada masalah apa, dan kuceritakan semua tentang nasib burukku, si peramal, dan bagaimana aku kehilangan pacar karenanya. Kurasa ini waktunya untuk mengunjungi si peramal ini. Mungkin itu peramal dari semenjak kau lahir. Aku tak melihatnya saat itu karena aku di rumah sakit bersamamu. Jika memang benar dia, aku ingin tahu sekali kenapa dia memutuskan memberi begitu banyak beban di keluarga kita dengan kata-katanya yang tak masuk akal. Hari berikutnya, aku dan ibu pergi ke tempat si peramal. Ibu menarik cadar dari wajahnya dan menatapnya dengan terkejut. Ternyata mereka bersekolah bersama, dan dulu wanita ini iri dengan nasib baik ibuku. Kecemburuan yang tak pernah bisa dia lupakan. Jadi dia berusaha menyabotase ibu dengan mengatakan ramalan konyol itu tak hanya kepadaku, tapi juga pada seluruh keluarga kami. Memikirkan itu, sepanjang masa anak-anakku, kerabatku memperlakukanku seperti jimat sial. Jadi begitulah caraku bersikap. Aku mengasingkan diri, merasa tidak aman, dan tidak percaya diri. Mungkin energi negatifku yang membuatku tidak beruntung. Bukan ramalan bodoh itu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ibu memastikan seluruh kota tahu bahwa si peramal itu penipu. Dia menulis permintaan maaf secara terbuka kepada kami dan membayar kompensasi kepada kami. Sedangkan aku kuputuskan bahwa ini saatnya untuk membuat keberuntunganku sendiri. Jadi, kutemui Anthony dan menyerahkan 2 tiket wahana air. Lalu minta maaf atas semua omong kosong tahayulku. Tampaknya dia menghargai tindakan itu dan memaafkanku. Jadi, kita kembali bersama. Yeay! Mulai sekarang, yang ada hanya energi positif, pikiran yang bahagia, dan meraih peluang dalam hidup. Hal terpenting yang kupelajari adalah, jika kau lihat hidup ini indah, maka hidup ini akan selalu indah bagimu.